Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat selalu, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian kitab, yakni kitab Akhlaqul Banin, ya. Namun sebelum memulai kajian kitab ini, seperti biasa kita kirimkan Al-Fatihah sebagai pembukaan, ya. Kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk guru-guru kita, mudah-mudahan selalu disehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan selalu disabarkan dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa untuk sahabat kita, teman-teman kita, mudah-mudahan selalu Allah sehatkan badannya, dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, kita mulai saja, ya. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang al-waladul adi, yaitu anak yang beradab, ya. Anak yang akhlaknya baik, anak yang beradab. Nah, di minggu ini, yaitu pada hari ini, kita akan mempelajari tentang al-waladul wakih. Al-waladul wakih yaitu anak yang akhlaknya buruk, anak yang akhlaknya tercela, ya. Sini Faifan akan bacakan dan Faifan juga akan terjemahkan arti dari pada al-waladul wakih, ya. Asalis, yakni bab 3, al-waladul wakih, anak yang buruk akhlaknya. Al-waladul wakih, anak yang buruk akhlaknya, la yata'adabu, dia tidak beradab, ma'a walidayhi wa asatizatihi, kepada orang tuanya dan guru-gurunya. Nih, ingat ya. Jadi anak yang buruk akhlaknya itu tidak ada adabnya sama sekali kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya juga, ya. Wala yahtarimu, dan dia tidak menghormati man huwa akbaru, orang yang lebih besar minhu, darinya, ya. Jadi dia tidak akan menghormati siapapun orang yang lebih besar dari. Maksud di sini tuh lebih besar itu bukan besar badannya, ya, tapi dari segi umurnya, ya. Segi umur maksudnya yang lebih tua. Jadi dia tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Kemudian wala yarhamu man huwa asgoru minhu. Di sini dibahas lagi, dia itu tidak
menyayangi man huwa asghoru minhu, yaitu orang yang lebih kecil darinya. Ya, lebih kecil darinya itu maksudnya yang di bawah dia umurnya ya. Jadi dia tidak akan sayang kepada orang yang lebih kecil umurnya, ya, lebih muda usianya. Nah, itu beberapa ciri anak-anak yang adabnya, yang akhlaknya buruk. Kemudian apalagi? Wayak zibu idza takallama. Wayak zibu, dan dia selalu berbohong. Dia suka berbohong. Iza takallama, ketika berbicara. Ya. Dia berbohong ketika berbicara. Jadi nggak pernah jujur. Orangnya ini selalu bohong. Nah, itu adalah anak yang buruk akhlaknya. Wa yarfa'u sautahu idza dohika, dan dia selalu mengangkat suaranya idza dohika, jika tertawa. Jadi kalau tertawa itu suaranya tuh sampai kenceng gitu ya, sampai teriak-teriak, ketawanya tuh sampai teriak-teriak. Nah, ini adab anak yang buruk akhlaknya ya. Jadi anak yang buruk akhlaknya itu dari semua perilakunya nggak ada baik-baiknya. Wa yuhibbu syatma. Wa yuhibbu syatma, dan dia itu suka mencaci maki. Tahu mencaci maki? Ya, mencaci maki itu meledek. Jadi orangnya suka ngeledekin temennya, ya. Itu adalah anak yang buruk akhlaknya. Wal kalamal qabiha, dan perkataannya selalu yang buruk-buruk. Wal kalamal qabiha, setiap dia berbicara itu ya, itu yang keluar dari mulutnya itu selalu ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Wal mukhasomatu, dan dia suka bertengkar. Jadi anak yang buruk akhlaknya, dia pasti selalu bertengkar, suka banget bertengkar ya. Dia nggak suka perdamaian. Sedikit-sedikit dia cari-cari untuk bertengkar. Maksudnya cari-cari di sini tuh cari-cari perkara gitu ya. Jadi ada aja yang harus dipermasalahin. Nah, ini yang buruk akhlaknya seperti ini ya. Jadi ketika kita diem, terus ada teman yang ngejailin kita supaya kita terpancing emosinya, supaya kita marah, nah itu dia adabnya buruk sekali ya. Jadi tidak baik dicontoh seperti ini. Jadi selalu memicu emosi, selalu membuat kita marah, selalu membuat kita tidak suka dengan dia. Nah, itu adalah adab yang buruk ya, akhlak yang buruk. Wa yastahzi'u bi ghairihi. Nah, di sini wa yastahzi'u bi ghairihi, dia selalu mengolok-olok bi ghairihi, yang lain ya. Jadi mengolok-olok yang lain sama halnya dengan yang tadi Pak Ivan jelaskan, yaitu meledek ya, meledek temannya, mencaci maki temannya, yaitu bahasanya mengolok-olok ya. Seperti itu. Kemudian wayataka baru alaihi, dan dia selalu menyombongkan dirinya sendiri. Dia selalu menyombongkan dirinya sendiri. Wah, aku dong bisa ini. Wah, aku dong yang paling bagus. Ya, lihat dong, sepatu aku bagus. Lihat dong, tas aku bagus. Itu hal-hal yang seperti itu kurang baik ya. Jadi tidak
patut untuk dicontoh, ya, karena itu menyombongkan diri sendiri, dan itu akhirnya bisa menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain, ya. Jadi kita jadi orang itu jangan sombong, ya, jangan sombong. Jauhi sikap sombong karena itu merupakan akhlak yang tidak baik, merupakan akhlak yang tercela. Wala yastahi ayya'mala qabihan, wala yastahi, dan dia tidak malu ayya'mala qabihan, berbuat keburukan. Jadi dia udah nggak ada malunya kalau mau ngejelek-jelekin temennya, mau ngejahatin temennya, ya, itu dia nggak ada rasa malu sama sekali, ya, nggak pernah minta maaf. Itu kan tanda orang yang nggak punya tahu malu, ya. Jadi jangan sampai seperti ini, ya. Wala yasma'u nasihat, dan dia tidak suka mendengar nasihat-nasihat. Jadi kalau dinasehatin harus begini, kamu harus baik, harus pintar, harus rajin, jangan malas. Nah, dia nggak suka kalau dinasehatin kayak gitu, nggak suka. Pasti ngejawabin, iya, ntar juga aku rajin, padahal masih males. Jadi dia nggak suka sama nasihat-nasihat baik, ya. Ya, yajibu ayyata'adaba wallahu alam bisawab. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini, yang kita bisa ambil kesimpulan dari bab ketiga ini tentang adab anak yang kurang baik, ya, atau anak yang buruk akhlaknya, itu tidak patut dicontoh, tidak patut kita tiru, ya. Kalau misalkan kamu ada yang merasa bahwa oh iya, aku pernah kayak gini, berubah, ya, berubah dari sekarang, karena kamu semua, ya, masih di usia dini seperti ini, itu masih bisa untuk diluruskan dari segi sikap, perilaku kalian, ya. Itu harus mencerminkan anak-anak yang baik, ya, yang mempunyai perilaku yang baik. Contoh siapa? Baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak kecil beliau tidak pernah berbohong, ya. Dari sejak kecil beliau tidak pernah marah atau benci sama siapapun. Beliau orangnya yang sabar, yang sopan santun kepada orang lain. Nah, itu perlu kita contoh, ya. Jangan mencontoh Abu Jahal. Tahu siapa Abu Jahal? Ya, itu tokoh kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bawaannya apa? Bawaannya suka benci sama orang, kemudian suka mengejek orang lain. Nah, kalau masih ada sifat-sifat seperti itu, berarti kita mencontohnya siapa? Ya, kita lebih condongnya ke siapa? Sedangkan kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya kita harus mencontoh perilaku baik baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti Abu Jahal. Baiklah anak-anak, kajian kita pada hari ini kita sudahkan saja. Sekian dari Pak Ipan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.